Ini adalah kisah tentang seorang bayi perempuan yang dibuang ibunya ke hutan lalu diasuh oleh harimau. Namun saat bayi ini tumbuh menjadi wanita yang cantik, sesuatu yang besar terjadi. Semua yang mendengar kisah ini pasti meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, terletak di pinggir hutan lebat yang tak tersentuh peradaban, hidup seorang bayi perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Desa itu, meski dipenuhi kehidupan, tak mampu memberikan kebahagiaan bagi bayi itu. Sejak ia dilahirkan, hidupnya sudah penuh luka. Ibunya meninggal saat melahirkannya, meninggalkan bayi itu dalam pelukan ayah yang kemudian tak lama menyusul kepergian istrinya. Bayi itu, yang bahkan belum sempat mengenal cinta kasih orang tua, akhirnya diasuh oleh ibu tirinya, seorang wanita yang hatinya sedingin malam tanpa bintang. Wanita itu hanya memandang bayi kecil itu sebagai beban, bukan sebagai seorang anak. Tangisan bayi itu yang menggema di rumah kecil mereka tak pernah dihiraukan. Alih-alih rasa kasihan, wanita itu justru merasa terganggu. Dalam diam, ia memendam niat untuk mengakhiri apa yang ia anggap sebagai masalah. Hari itu, langit kelabu, hujan mulai turun, menciptakan irama pilu di atas atap rumah mereka. Wanita itu mengambil selimut tua, lalu membungkus bayi itu dengan tangan yang kaku, tanpa kehangatan. Dengan langkah tergesa-gesa, ia meninggalkan rumah, menuju hutan yang gelap dan lebat. Setiap langkahnya seperti sebuah keputusan, sebuah penegasan bahwa hatinya tak lagi mengenal belas kasih. Sampai di tengah hutan, ia berhenti. Hujan semakin deras, seolah ingin menghentikannya. Namun ia tidak peduli. Ia meletakkan bayi itu di atas tanah basah, tepat di bawah sebuah pohon besar yang akarnya menjalar seperti tangan raksasa. Tangisan bayi itu menggema di antara gemuruh hujan, tetapi wanita itu tidak menoleh. Ia hanya melangkah pergi, membiarkan bayi itu sendirian dalam kegelapan. Desa kecil itu kembali sunyi, sementara di tengah hutan, kehidupan baru akan dimulai bagi bayi malang tersebut, bukan di tangan manusia, tetapi dalam dekapan alam yang penuh misteri. Hutan itu, tempat bayi malang tersebut ditinggalkan, memiliki aura yang menakutkan. Pepohonan tua menjulang tinggi, ranting-rantingnya saling bertautan, menciptakan bayangan gelap yang memeluk tanah basah. Suara gemuruh hujan bercampur dengan derit pohon yang diterpa angin, dan dari kejauhan, raungan hewan-hewan malam semakin mempertegas betapa liarnya tempat itu. Bayi kecil itu tergeletak tak berdaya di atas tanah dingin. Tubuhnya yang mungil terbungkus selimut tipis yang basah oleh hujan. Tangisannya menggema, memecah kesunyian hutan. Tangisan itu lemah, seolah-olah tenaga kecil yang ia miliki mulai hilang, tenggelam dalam dingin yang menusuk tulang. Namun, alam seringkali punya cara yang tak terduga untuk merespons penderitaan. Dari balik semak-semak gelap, muncullah sepasang mata tajam yang berkilauan. Sepasang mata itu milik seekor harimau betina, besar dan gagah, yang berjalan perlahan mendekati sumber suara tangisan itu. Langkah-langkahnya hampir tak bersuara, meskipun tubuhnya besar dan penuh kekuatan. Harimau itu berhenti, menatap bayi yang tergeletak di depannya dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Bayi itu, yang tadinya menangis, tiba-tiba terdiam, seolah ia bisa merasakan sesuatu yang tak biasa. Dengan lembut, harimau betina itu mendekat, mengendus tubuh mungil yang gemetar kedinginan. Bukannya menerkam atau mengabaikan, harimau itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu menggunakan mulutnya. Gerakannya sangat lembut, seperti seorang ibu yang membawa anaknya sendiri. Ia membawa bayi itu ke sarangnya, sebuah gua hangat yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Di sana, harimau itu melingkarkan tubuh besarnya di sekitar bayi tersebut, memberikan kehangatan dan perlindungan dari dinginnya malam. Malam itu, hutan menyaksikan sesuatu yang ajaib. Seorang bayi manusia, yang ditinggalkan oleh kaumnya sendiri, kini mendapatkan ibu baru, seekor harimau betina yang penuh kasih sayang. Tangisan pilu bayi itu perlahan tergantikan oleh keheningan yang damai, ditemani deru napas hangat dari ibu barunya.
Malam-malam di hutan yang gelap dan penuh ancaman kini berubah menjadi tempat perlindungan bagi bayi itu. Harimau betina yang telah mengambil peran sebagai ibu baru, merawatnya dengan kasih sayang yang tak biasa. Setiap malam, harimau itu melingkarkan tubuhnya yang besar dan hangat di sekitar bayi kecil itu, melindunginya dari dingin dan bahaya. Tangisan bayi yang dulunya terdengar pilu kini hanya menjadi gumaman lembut dalam tidurnya. Hari-hari berlalu, dan bayi itu mulai tumbuh. Tubuhnya menjadi lebih kuat. Harimau betina merawatnya dengan cara yang sederhana namun penuh keajaiban. Ia berburu di hutan, membawa makanan untuk dirinya sendiri, namun selalu memastikan bahwa bayi itu juga mendapatkan asupan. Kadang, ia mengunyah daging hasil buruannya hingga lunak sebelum memberikannya pada bayi kecil itu, seperti yang ia lakukan pada anak-anaknya sendiri. Bayi itu, meski masih sangat muda, mulai menunjukkan tanda-tanda ikatan dengan ibu angkatnya. Tangan mungilnya sering meraih bulu halus harimau itu, dan senyumnya kecilnya mulai muncul saat ia merasa aman di dekat pelindungnya. Harimau itu pun menjadi semakin protektif. Setiap suara asing atau gerakan mencurigakan di sekitar gua akan membuatnya berdiri siaga, memastikan tidak ada bahaya yang mendekati anak angkatnya. Waktu terus berjalan, dan hutan mulai mengenali keberadaan mereka sebagai sesuatu yang istimewa. Hewan-hewan lain yang biasa menjauh dari harimau itu kini terkadang mendekat dengan rasa penasaran, memperhatikan makhluk kecil yang berbeda dari mereka. Namun, mereka tetap menjaga jarak, seolah memahami bahwa bayi itu kini adalah bagian dari hutan, dilindungi oleh sosok yang paling kuat di sana. Di bawah bimbingan harimau betina, bayi itu tidak hanya bertahan hidup, tetapi mulai berkembang. Ia tumbuh tanpa rasa takut, seolah tahu bahwa bahaya apapun yang ada di hutan ini tidak akan mampu menembus perlindungan ibu angkatnya. Dalam keheningan malam atau di bawah sinar matahari yang menyelinap di antara dedaunan, bayi itu perlahan-lahan menjadi bagian dari dunia liar yang dulu seharusnya menjadi ancaman baginya. Bayi yang dulu tak berdaya kini telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang penuh semangat. Di bawah asuhan harimau betina, ia belajar berjalan di atas tanah hutan yang lembut, menapaki dunia liar dengan langkah-langkah kecil yang penuh keberanian. Hutan yang luas dan misterius menjadi taman bermainnya. Dahan-dahan rendah yang dipenuhi dedaunan menjadi mainannya, dan suara burung serta gemericik air sungai menjadi lagu pengiring dalam kehidupannya sehari-hari. Harimau betina selalu berada di sisinya, seperti seorang ibu yang tak pernah membiarkan anaknya lepas dari pandangan. Ia mengajarkan gadis kecil itu banyak hal tentang bertahan hidup di hutan. Setiap kali harimau itu kembali dari berburu, ia membawa hasil buruannya dan memperkenalkan gadis kecil itu pada rasa daging, buah-buahan liar, dan daun-daun tertentu yang bisa dimakan. Meski caranya sederhana, kasih sayang yang terpancar dari harimau itu membuat gadis kecil merasa dicintai dan dilindungi. Gadis kecil itu tidak pernah merasa takut pada kegelapan atau suara-suara asing yang berasal dari kedalaman hutan. Ia tumbuh dengan rasa percaya diri yang luar biasa, seolah alam semesta telah memberikan jaminan bahwa ia tidak sendirian. Terkadang, ia mencoba meniru langkah lembut harimau betina, berjalan tanpa suara di atas dedaunan kering, meski seringkali ia gagal dan malah membuat suara gemerisik yang keras. Harimau itu hanya menatapnya dengan mata penuh kasih, seperti seorang ibu yang sabar pada anaknya yang sedang belajar. Tahun demi tahun berlalu, gadis kecil itu semakin kuat dan gesit. Ia mulai memahami hutan lebih baik daripada siapapun. Ia tahu di mana tempat terbaik untuk menemukan buah-buahan matang, di mana air sungai mengalir jernih, dan di mana ia bisa bermain dengan aman tanpa terganggu oleh hewan-hewan liar. Hutan yang dulu menjadi tempat ia ditinggalkan kini telah menjadi rumahnya, dan harimau betina yang dulu hanya seekor predator kini telah menjadi ibunya, sosok yang mengajarinya arti kehidupan di dunia yang liar namun penuh keajaiban ini. Waktu berlalu, dan gadis kecil itu tumbuh menjadi seorang remaja yang luar biasa. Rambutnya hitam panjang, terurai liar seperti dedaunan yang ditiup angin, sementara kulitnya kecoklatan, menyatu dengan alam yang selalu melingkupinya. Ia telah menjadi bagian dari hutan, seorang anak liar yang tak lagi asing dengan gerak-gerik penghuni dunia liar itu. Dengan cekatan, ia memanjat pohon-pohon besar, melompati dahan ke dahan, dan bahkan berlari seiring dengan langkah-langkah harimau betina yang mengasuhnya.
ia mulai memahami isyarat hutan yang rumit. Setiap suara angin yang menerpa dedaunan atau derap langkah kecil dari tikus hutan memiliki arti. Gadis itu tahu kapan seekor ular mendekat, kapan burung elang terbang rendah, dan kapan seekor rusa sedang melintas di dekatnya. Matanya yang tajam seperti mata harimau bisa menangkap gerakan sekecil apapun, sementara pendengarannya peka terhadap segala suara yang berasal dari hutan lebat itu. Namun, meskipun ia hidup layaknya hewan liar lainnya, ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Wajahnya, rambutnya, caranya bergerak, semuanya mengingatkan hutan bahwa ia bukan sepenuhnya bagian dari mereka. Hewan-hewan lain sering memandangnya dengan rasa penasaran, terutama anak-anak harimau yang kini sering bermain dengannya. Gadis itu mencoba meniru suara mereka, gerakan mereka, bahkan cara mereka berburu. Tapi bagaimanapun, ia tetap manusia, dan hutan selalu mengingatkan bahwa ia adalah makhluk yang unik di antara mereka. Terkadang, di malam hari, ia duduk di atas dahan pohon besar, menatap langit berbintang yang terlihat seperti kanvas tak berujung. Dalam kesunyian itu, ia sering bertanya-tanya dalam hatinya, siapa sebenarnya dirinya? Dari mana ia berasal? Mengapa ia berbeda dari semua yang ada di sekitarnya? Harimau betina yang mengasuhnya seakan memahami kebingungannya. Setiap kali gadis itu terlihat termenung, harimau itu akan mendekat, menatapnya dengan mata penuh kasih, dan menggosokkan kepalanya dengan lembut, seolah ingin berkata, "Kamu milikku, dan itulah yang terpenting." Gadis itu tumbuh dengan kesadaran bahwa ia adalah bagian dari dua dunia yang berbeda. Meski ia tidak sepenuhnya memahami asal-usulnya, ia tahu bahwa hutan adalah rumahnya, dan harimau betina adalah keluarganya. Dalam dunianya yang liar dan sederhana, ia menemukan kedamaian dan kasih sayang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu pagi, saat matahari baru saja memanjat langit, gadis hutan dan harimau betina berjalan menyusuri tepi sungai yang tenang. Gadis itu memetik buah-buahan liar yang menggantung rendah di dahan pohon, sementara harimau betina berjaga di dekatnya. Mata tajamnya mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Air sungai yang jernih mengalir perlahan, memantulkan bayangan pohon-pohon besar di sepanjang tepinya. Namun, kedamaian pagi itu segera terganggu oleh suara asing yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Derak dahan patah dan gemerisik dedaunan terdengar dari kejauhan. Harimau betina langsung waspada. Ia mengangkat kepalanya tinggi, telinganya berdiri tegak, menangkap setiap suara dengan perhatian penuh. Gadis itu berhenti memetik buah dan menatap harimau dengan bingung. Ia belum pernah mendengar suara seperti itu. Langkah kaki yang berat, berbeda dengan langkah hewan-hewan hutan yang biasa ia kenali. Dari balik pepohonan, muncullah seorang pemuda. Ia membawa busur panah di tangannya, sementara kantong kulit penuh hasil buruan tergantung di punggungnya. Wajahnya terlihat terkejut ketika pandangannya bertemu dengan gadis itu, seorang gadis manusia yang terlihat liar dengan pakaian seadanya dari kulit binatang, dan seekor harimau besar yang berdiri waspada di sampingnya. Pemuda itu terdiam sejenak, mencoba memahami pemandangan aneh di hadapannya. Namun, naluri pemburunya segera memudar saat ia menyadari bahwa harimau itu tidak menyerang. Dengan hati-hati, ia mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat jahat. "Siapa kamu?" tanyanya. Suaranya bercampur rasa takut dan penasaran. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya memandang pemuda itu dengan mata tajam, seperti seorang anak hutan yang selalu waspada terhadap orang asing. Harimau betina menggeram pelan, memperingatkan pemuda itu agar tidak mencoba sesuatu yang mencurigakan. Pemuda itu menelan ludah, lalu berkata dengan nada yang lebih tenang, "Aku tidak akan menyakitimu." Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang baru bagi gadis hutan. Untuk pertama kalinya, ia bertemu seseorang yang mirip dengannya, manusia. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara berbicara atau menjelaskan siapa dirinya. Yang ia tahu, harimau betina selalu ada di sampingnya, siap melindungi dari apapun yang tidak ia pahami. Gadis itu tetap diam, tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan manusia. Pandangannya tertuju pada harimau betina yang berdiri di sampingnya, dengan mata yang penuh perlindungan. Harimau itu mengawasi pemuda yang berdiri di depannya,
memastikan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang membahayakan. Pemuda itu mencoba berbicara lagi, dengan sedikit ragu. Aku sering berburu di hutan ini, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu tinggal di sini, di hutan ini. Gadis itu mengangguk kecil, masih dengan tatapan tajam yang tidak pernah lepas dari pemuda itu. Ia tidak mengerti mengapa ia harus menjelaskan semuanya. Ia merasa tidak ada yang perlu dijelaskan. Hutan adalah rumahnya, dan harimau itu adalah keluarganya. Namun, ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya merasa sedikit berbeda. Pemuda itu tidak berbahaya, meskipun wajahnya penuh dengan kebingungan. Pemuda itu meletakkan busur panahnya di tanah, tanda bahwa ia tidak berniat menyerang. Aku tidak akan menyakitimu, katanya pelan. Mencoba menenangkan gadis itu yang terus memandangnya dengan mata yang penuh kehati-hatian. Aku hanya ingin tahu siapa kamu. Kamu tidak seperti yang lain, bukan? Gadis itu tetap diam. Namun saat pemuda itu mendekat lebih jauh, harimau betina bergerak maju dengan gerakan yang penuh kewaspadaan. Ia menggeram pelan, memperingatkan pemuda itu untuk tidak mendekat lebih jauh. Gadis itu merasakan kasih sayang yang mendalam dari harimau itu, seolah ia sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Meskipun ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, ia merasa aman di samping harimau betina yang selalu melindunginya. Pemuda itu terdiam sejenak, merenungkan situasi yang aneh ini. Gadis itu jelas bukan bagian dari dunia yang ia kenal, dan harimau itu juga bukanlah hewan yang biasanya ia temui di hutan. Namun, dalam diamnya, ia bisa merasakan kedekatan antara gadis itu dan harimau, sebuah ikatan yang kuat, penuh kasih dan pengertian. Mungkin, di dunia yang penuh dengan kebingungannya, mereka berdua adalah keluarga satu sama lain, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Akhirnya, pemuda itu menghela napas panjang. Aku tidak akan mengganggumu, katanya, sebelum mundur perlahan, memberikan ruang bagi gadis itu dan harimau untuk melanjutkan jalan mereka. Namun, meskipun ia pergi, pertemuan itu meninggalkan tanda tanya besar dalam benaknya. Siapa sebenarnya gadis itu? Dari mana ia berasal? Dan apa hubungan antara dia dan harimau itu? Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, gadis hutan dan harimau betina melanjutkan perjalanan mereka menyusuri hutan. Namun, ada sesuatu yang berubah di dalam diri gadis itu. Sebuah rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menggelayuti pikirannya. Pemuda itu, dengan segala kebingungannya, telah membuka jendela baru dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan manusia yang berbeda dari apa yang ia bayangkan selama ini. Harimau betina tetap berjalan di sampingnya, menjaga jarak dengan penuh kewaspadaan, tetapi juga seolah memahami bahwa gadis itu kini mulai tertarik pada dunia luar. Mereka tiba di tepi hutan, tempat jalan setapak mulai menyempit, dan di kejauhan, sebuah desa kecil terlihat di balik pepohonan. Gadis itu menatap desa itu dengan penuh rasa penasaran. Ia telah mendengar suara-suara dari desa itu beberapa kali, suara anak-anak yang bermain, ayam berkokok, dan orang-orang bercakap-cakap. Namun, itu semua terdengar begitu asing baginya. Harimau betina berhenti sejenak, menatap gadis itu dengan mata penuh pengertian. Gadis itu menoleh ke arah harimau, lalu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa dunia luar tidaklah sama dengan hutan. Ada banyak hal yang tidak ia mengerti, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, perasaan aneh itu terus menggelora dalam dirinya, sesuatu yang mengundangnya untuk melangkah lebih jauh, untuk melihat dunia yang lebih luas, untuk mencari tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri. Langkah kaki mereka semakin mendekati desa, dan suara kehidupan mulai terdengar lebih jelas. Harimau betina tetap berada di sisi gadis itu, meskipun keduanya tahu bahwa akan ada perbedaan yang sangat besar antara dunia hutan dan dunia manusia. Ketika mereka sampai di tepi desa, gadis itu berhenti sejenak, menatap rumah-rumah kayu yang berjajar rapi. Di sana, di balik pagar bambu dan jalan setapak yang penuh debu, tampak orang-orang yang sedang sibuk dengan aktivitas mereka. Gadis itu merasa cemas, namun juga tertarik. Apa yang akan terjadi jika ia benar-benar masuk ke dalam dunia manusia? Apa yang akan mereka katakan padanya? Harimau betina menatapnya dengan tatapan lembut.
seolah memberi izin untuk melangkah lebih jauh. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya menghela napas dan melangkah maju, mengikuti harimau betina yang setia di sisinya, memasuki dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Saat gadis itu memasuki desa bersama harimau betina, seluruh mata penduduk desa tertuju pada mereka. Beberapa orang berhenti dari aktivitas mereka, menatap dengan rasa penasaran dan heran. Gadis itu merasa cemas, tetapi ia terus berjalan, meskipun langkahnya para penduduk desa mengikuti dengan penasaran saat Wira, si gadis harimau dan harimau itu berjalan dengan tenang menuju rumah Wira. Setelah sampai di depan pintu rumah Wira, harimau itu mulai merasa tidak tenang dan gelisah. Sesaat sebelum si gadis memasuki halaman rumah Wira, harimau itu mengaum. Rupanya dia gelisah karena makin banyak warga desa mengikutinya. Akhirnya harimau betina itu mengaum, lalu menjelati wajah si gadis, dan mencoba membawanya kembali ke hutan. Namun gadis itu menolak. Wira hanya memandangi gadis itu, dan kemudian mengetahui anak gadisnya yang sepertinya terbutakan cinta. Harimau itu di tengah kebingungannya, gadis itu merasakan tangan pemuda yang ia temui sebelumnya menyentuh bahunya dengan lembut. "Ayo, kita pergi ke rumahku," katanya dengan nada tenang, mencoba menenangkan gadis itu. Pemuda itu, yang bernama Wira, tahu bahwa gadis itu tidak terbiasa dengan dunia manusia, dan ia bertekad untuk membantunya. Ia membawa gadis itu ke rumahnya, sebuah rumah sederhana di ujung desa, jauh dari hiruk-pikuk pusat desa. Di sana, Wira mengenalkan gadis itu kepada ibunya, seorang wanita tua yang ramah, meskipun matanya penuh rasa penasaran. "Ibu, ini gadis yang kutemui di hutan," kata Wira. "Dia hidup bersama seekor harimau. Aku pikir tempat yang lebih aman baginya ada di sini, di desa ini." Ibu Wira menatap gadis itu dengan penuh perhatian. Ia melihat keanehan dalam diri gadis itu, mata yang tajam, pakaian yang tidak biasa, dan sikapnya yang canggung terhadap lingkungan baru ini. Namun, ada juga rasa iba yang mendalam di hati sang ibu, yang melihat gadis itu sebagai sosok yang perlu dibantu. "Namamu siapa, Nak?" tanya Ibu Wira dengan suara lembut. Meskipun gadis itu hanya diam, menundukkan kepala. Gadis itu tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Ia tidak terbiasa berbicara, dan kata-kata manusia terasa asing di lidahnya. Wira melihat kebingungannya dan menjelaskan, "Mungkin dia tidak bisa bicara dengan lancar, Ibu. Dia sudah terlalu lama tinggal di hutan." Selama hari-hari berikutnya, gadis itu perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa. Wira membantunya untuk memahami kehidupan manusia, cara berbicara, cara makan, dan bahkan cara berinteraksi dengan orang lain. Namun, meskipun gadis itu mulai belajar, ia tetap merasa ada yang kurang. Hutan dan harimau betina tetap ada dalam pikirannya, dan ia merasa terpecah antara dunia manusia yang baru ini dan dunia alam yang selama ini ia kenal. Seiring berjalannya waktu, gadis itu mulai merasa lebih nyaman dengan kehidupan di desa. Ia belajar berbicara dengan lebih lancar, meskipun masih sering memilih diam dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, Wira membawanya berjalan-jalan di sekitar desa, mengenalkannya pada penduduk yang mulai terbiasa dengan keberadaannya. Mereka masih merasa heran, namun perlahan mereka mulai menerima gadis itu sebagai bagian dari komunitas mereka, meski ada rasa ketidakpastian yang tetap menyelubungi beberapa orang. Namun, semakin gadis itu beradaptasi dengan dunia manusia, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Setiap kali ia melihat Wira, ada perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia mulai menyadari betapa besar perhatian yang diberikan Wira kepadanya, tetapi hatinya terasa terombang-ambing antara dua dunia yang sangat berbeda.
dunia hutan yang penuh kebebasan dan dunia desa yang penuh aturan. Pada suatu malam yang tenang, saat matahari mulai tenggelam dan langit dihiasi warna jingga, Wira mengajak gadis itu duduk di beranda rumahnya. Ia memandang gadis itu dengan serius, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. "Aku tahu kamu tidak mudah menerima semua ini," katanya dengan suara lembut. "Tapi aku ingin kita tinggal di desa ini bersama. Aku ingin hidup bersamamu. Kamu bukan lagi gadis hutan itu. Aku mencintaimu." Gadis itu terdiam. Kata-kata Wira menggema dalam pikirannya. Namun ia merasa bingung. Ia sudah begitu lama berada di hutan, hidup bersama harimau yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, sebuah perasaan datang begitu kuat dalam dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Wira adalah bagian dari dunia manusia yang begitu asing baginya. Namun, harimau betina tetap ada di pikirannya, di hatinya. Wira melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku ingin kita memulai hidup bersama di sini. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan kita." Meski suaranya penuh dengan harapan, gadis itu merasakan perasaan yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak bisa membuang kenangan tentang hutan dan harimau yang telah menjadi ibu baginya. Harimau itu yang telah melindunginya dan memberinya kasih sayang yang tulus. Seiring berjalannya waktu, gadis itu mulai merasa lebih nyaman dengan kehidupan di desa. Ia belajar berbicara dengan lebih lancar, meskipun masih sering memilih diam dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, Wira membawanya berjalan-jalan di sekitar desa, mengenalkannya pada penduduk yang mulai terbiasa dengan keberadaannya. Mereka masih merasa heran, namun perlahan mereka mulai menerima gadis itu sebagai bagian dari komunitas mereka, meski ada rasa ketidakpastian yang tetap menyelubungi beberapa orang. Wira akhirnya memutuskan untuk menikahi gadis itu. Dia menceritakan niatnya kepada ibunya pada suatu malam. Namun ibunya menceritakan sesuatu yang membuat Wira terperangah tak percaya. Ibunya menceritakan bahwa dulu saat dia menikahi ayahnya, dia pernah memiliki seorang bayi dari istri lamanya. Namun karena kebenciannya pada istri lama suaminya, dia akhirnya membuang bayi itu ke hutan. Ibunya menjelaskan bahwa kemungkinan gadis bisu itu adalah adiknya dari beda ibu. Mendengar pernyataan ibunya, hati Wira seperti tersayat. Rupanya selama ini gadis yang dicintainya itu adalah adik perempuan yang telah dibuang ibunya ke hutan. Tanpa sepengetahuan mereka, rupanya gadis itu mencuri dengar. Dan dengan hati yang marah, gadis itu lalu menendang pintu dan berkata, "Ternyata selama ini kau orang yang telah membuangku." Wira dan ibunya terkejut, tak bisa berkata-kata. Gadis itu lalu menendang pintu rumah dan berlari ke hutan. Wira mencoba menghentikannya, tetapi kecepatan gadis itu jauh di atas manusia normal. Sekejap kemudian gadis itu telah menghilang di balik pepohonan, meninggalkan dunia manusia selamanya dan kembali ke hutan tempat dia tumbuh bersama harimau. Hari-hari berlalu dengan damai, dan gadis itu merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati. Setiap pagi, ia berjalan melewati hutan, dengan langkah pasti di atas tanah yang sudah sangat ia kenal. Hutan kembali menjadi rumah yang penuh dengan suara kehidupan, gemericik air sungai, desiran angin yang melintas di antara pepohonan, dan suara binatang liar yang menyambutnya dengan hangat. Ia tak lagi merasa kesepian, karena ia tahu bahwa setiap bagian dari alam ini adalah keluarganya, dan harimau betina selalu ada di sampingnya. Sementara itu, Wira masih tinggal di desa, meskipun hatinya tidak pernah benar-benar dapat melepaskan gadis itu. Setiap kali ia berjalan di sekitar desa, matanya selalu mencari sosok gadis yang dulu pernah ia ajak ke dunia manusia. Hati Wira penuh dengan penyesalan, namun ia juga memahami keputusan gadis itu. Ia tahu bahwa meskipun mereka berdua mencintai satu sama lain, dunia mereka terlalu berbeda untuk disatukan. Harimau betina telah menjadi ibu sejatinya, dan gadis itu memilih untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan harimau yang membesarkannya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit dihiasi warna keemasan, gadis itu duduk di tepi sungai. Ia memandang bayangannya di permukaan air, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang mendalam dalam hatinya. Disinilah ia seharusnya berada,
Di hutan yang telah mengajarkannya segala hal tentang kehidupan. Ia tidak lagi merasa bingung atau terpecah antara dua dunia. Gadis itu akhirnya menerima dirinya, seorang anak hutan, yang tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Di kejauhan, Wira yang sedang berjalan di pinggir hutan melihat gadis itu dari jauh. Matanya bertemu dengan mata gadis itu, dan meskipun ada kesedihan di dalam tatapannya, ada juga rasa damai yang muncul. Mereka berdua hanya saling memandang, seolah berbicara tanpa kata-kata. Wira tahu bahwa gadis itu sudah menemukan tempatnya, dan ia tidak ingin mengganggu ketenangan itu. Meski hatinya terasa hampa, ia sadar bahwa kebahagiaan gadis itu bukanlah miliknya untuk dipaksakan. Gadis itu tersenyum kecil, meskipun matahari telah terbenam dan malam mulai menyelimuti hutan. Di balik pohon-pohon tinggi dan langit yang dipenuhi bintang, ia merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Kehidupan di hutan, bersama harimau yang telah merawatnya, memberikan kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ia tidak merasa sebagai seorang gadis yang terbuang atau tidak memiliki tempat, karena ia tahu bahwa alam ini telah menerimanya dengan tangan terbuka.